Praktik perdukunan banyak digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Salah satunya ialah penggunaan santet atau ilmu magis dari seorang dukun. Ini dinilai sebagai tindakan yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Praktik perdukunan memang telah mengakar di Nusantara seperti terlihat pada prasasti-prasasti peninggalan Kedaulatan Sriwijaya. Praktik perdukunan sendiri sudah dibahas di 3 prasasti peninggalan Kedaulatan Sriwijaya, yakni Prasasti Kota Kapur, Prasasti Palas Pasemah, dan Telaga Batu. Penelitian terhadap 3 prasasti berangkat tahun abad 6-7 Masehi ini menunjukkan bahwa isi 3 prasasti ini mengandung kalimat-kalimat yang mengindikasikan adanya praktik perdukunan. Praktiknya adalah mencelakakan dan merugikan seseorang. Praktik ini beraliran hitam dan bersifat negatif sehingga dilarang oleh pemerintah Kedaulatan Sriwijaya. Pelakunya akan mendapatkan kutukan dari raja sebagai hukuman. Kembali lagi pada tahun 2019 lalu, isu perdukunan di tanah air sempat mencuat kembali sehingga menjadi perbincangan masyarakat ketika pemerintah menggagas dan menyetujui undang-undang tersendiri untuk menanggulangi kasus santet. Pasalnya, perkara ini dinilai sebagai tindak kejahatan yang merugikan dan menimbulkan keresahan di masyarakat seiring dengan maraknya isu ilmu hitam dari seorang dukun. Hal ini dapat dilihat pada rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, tepatnya pada pasal 252 serta disejajarkan dengan paragraf penawaran bantuan untuk melakukan tindak pidana. Panitia Kerja atau Panja KUHP DPR menyetujui poin yang mengatur soal larangan bagi setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai ilmu hitam untuk melakukan tindakan negatif. Jika terbukti, orang tersebut akan dikenakan pidana 3 tahun penjara. Tidak dapat dipungkiri, meskipun saat ini manusia sudah hidup di era modern, masih terdapat masyarakat yang mempercayai dukun sebagai sosok yang dapat dimintai jasanya untuk melakukan kepentingan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5, dukun didefinisikan sebagai orang-orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jambi-jambi atau mantra, guna-guna, dan sebagainya. Konsep dukun sebenarnya memiliki banyak pengertian. Dalam Oxford English Dictionary disebut sebagai shaman yang berasal dari bahasa Jerman Shaman. Orang-orang Rusia pun menyebut shaman, yakni seseorang yang dihormati karena memiliki kemampuan yang hebat, mampu memengaruhi dan memotivasi baik di dalam kebaikan maupun keburukan. Dalam bahasa Sanskerta, ilmu perdukunan disebut dengan pramosada. Istilah dukun kemudian digunakan secara bebas untuk menggambarkan banyak istilah yang sejenis yang berkembang di masyarakat, misalnya peramal, penyembuh, penyihir, pesulap, dan istilah sebagainya. Praktik perdukunan memiliki akar yang cukup panjang dalam sejarah umat manusia. Di Indonesia, ilmu hitam secara turun-temurun masih terus diwarisi hingga saat ini. Dukun masih populer bahkan hanya di sisi masyarakat tradisional, melainkan juga di tengah lingkungan modern. Sekilas hal ini memang tampak ganjil. Fenomena perdukunan yang sampai detik ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah justru tumbuh subur di tengah derasnya kemajuan teknologi pada masa sekarang. Praktik perdukunan tidak memiliki variabel yang jelas, sehingga para pakar dari berbagai bidang belum dapat mengukur kebenaran maupun kesalahan metode yang digunakan. Keberadaan dukun yang identik dengan kekuatan supranatural merupakan fenomena sosial yang kerap dipandang sebagai black magic, sehingga dianggap menyeleweng dari norma oleh sebagian masyarakat. Meskipun begitu, praktik perdukunan masih memiliki peran yang signifikan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat Indonesia masih percaya terhadap hal-hal magis yang dinilai mendatangkan keuntungan baginya. Perilaku tersebut tampak dari upaya masyarakat untuk mendatangi dukun atau paranormal untuk sekitar meramal nasib, meminta perlindungan dari hal buruk, mendatangkan rezeki, memikat lawan jenis, mendatangkan hal buruk bagi orang yang dibencinya, dan sebagainya. Namun, sebagian masyarakat lain menilai praktik perdukunan sebagai sesuatu yang berada di luar akal sehat manusia, sehingga mereka tidak mempercayai hal-hal seperti ini. Berdasarkan pembacaan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya melalui proses transliterasi, translasi, dan transkripsi terhadap beberapa prasasti peninggalan Kedaulatan Sriwijaya seperti prasasti Kota Kapur, Palas Pasemah, dan Telaga Batu, diketahui bahwa ketiga prasasti kutukan ini terkandung tulisan yang memberitahukan adanya praktik perdukunan pada abad 6-7 Masehi.
Pengetahuan mengenai sejarah kedaulatan Sriwijaya sesungguhnya dapat dikatakan baru lahir pada permulaan abad ke-20. Sebagaimana diketahui bahwa kedaulatan Sriwijaya ditemukan oleh Coedes pada tahun 1918, di mana sebelum Coedes mengemukakan pandangannya, Sriwijaya dianggap sebagai sebuah nama raja. Akan tetapi, nama Sriwijaya kemudian mulai dikenal pada tahun 1918 sejak George Coedes menulis karangannya yang berjudul Le Royaume de Sriwijaya. Catatan perjalanan Ising pada 617 Masehi yang sudah diterjemahkan dalam Record and Memory ditambah sumber berita Cina dari dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi menyebutkan lokasi kerajaan Shilifoshi atau kedaulatan Sriwijaya yang terletak di tepi pantai timur Sumatera bagian selatan dan berada di sebelah tenggara Melayu. Berdasarkan prasasti kedudukan bukit yang berangkat tahun 604 Caka atau 682 Masehi sebagai prasasti tertua peninggalan kedaulatan ini, diperoleh informasi terkait Dapun Tahiang yang berangkat dari Minangkabau menuju Muka Upang. Selain itu, prasasti kedudukan bukit kedaulatan Sriwijaya juga meninggalkan prasasti-prasasti lain. Sebagai bukti peninggalannya, beberapa di antaranya ialah prasasti-prasasti kutukan, seperti prasasti Kota Kapur, Palas Pasemah, dan Telaga Batu yang semuanya beraksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Tersebarnya prasasti kutukan di berbagai wilayah kedaulatan Sriwijaya diasumsikan sebagai upaya untuk menjamin ketertiban daerah taklukannya sekaligus memperoleh kedudukan kedaulatan Sriwijaya untuk melakukan ekspansi wilayah. Penelitian Balai Arkeologi Sumatera Selatan menyebutkan bahwa sekitar 90% prasasti di zaman kedaulatan Sriwijaya berisikan mengenai kutukan raja. Hal ini bertujuan untuk memaksa masyarakat supaya tunduk pada kesatuan. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa isi ketiga prasasti ini sebagian besar sama. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Kota Kapur sebelah utara Sungai Mendut, Pulau Bangka. Hacker merupakan orang pertama kali yang meneliti prasasti ini pada tahun 1913. Penulisan pada batu prasasti ini dibuat dengan cara dipahat. Prasasti yang berbentuk obelisk dengan tinggi 1,77 meter, lebar 32 cm di alas, dan 19 cm di puncaknya ini berangkat tahun 686 Masehi. Dilihat dari jenis batu yang digunakan untuk prasasti ini, dimungkinkan apabila batu tersebut bukan berasal dari Pulau Bangka, melainkan didatangkan dari luar Pulau Bangka karena di pulau ini sendiri tidak terdapat jenis batu tersebut. Prasasti ini berisi tentang kutukan-kutukan kepada mereka yang berbuat jahat, tidak tunduk, dan tidak setia pada para raja. Untuk prasastinya, isinya seperti ini. Pada prasasti Kota Kapur, terlihat bahwa terdapat istilah menggunakan mantra dan pekasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5, mantra memiliki arti sebagai perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Misalnya dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan sebagainya. Secara sekilas, istilah ini dapat memiliki arti yang positif maupun negatif. Kemudian, kata pekasi memiliki makna guna-guna untuk membangkitkan rasa cinta kasih. Apabila dikaitkan dengan isi prasasti di atas, maka dapat dikatakan bahwa kedua istilah ini dianggap sebagai perbuatan buruk atau negatif karena melakukan perbuatan seperti menggunakan mantra dan pekasi akan terkena kutuk sebagai hukuman. Kata dukun sering dikaitkan dengan seseorang yang memiliki kekuatan linwih, erat, dan akan mantra-mantra dan urusan gaib. Kemudian terdapat dukun yang melayani dengan duduk di tempatnya sambil membaca mantra-mantra. Dukun yang berada di tempat sambil membaca mantra-mantra seperti memanggil dewa dan roh-roh. Terdapat berbanyak macam mantra-mantra, yakni mantra pengajian, mantra kekebalan, mantra perlindungan, dan mantra pengobatan, mantra pengusir jin, dan lain-lain. Ketika akan memulai aksinya, dukun biasanya akan menghafalkan mantra terlebih dahulu. Dalam hal ini diasumsikan bahwa mantra yang diucapkan adalah semacam password atau keyword yang mampu memiliki kekuatan magis yang mampu mengantarkan maksud dari si pelafal, dalam hal ini si dukun, menuju apa yang diharapkan oleh dukun lalu menjadi kenyataan.
Mantra tergantung pada tujuan dari penggunaan mantra. Suatu mantra dapat dimaknai sebagai mantra santet jika mantra tersebut digunakan dalam ritual santet, dan suatu mantra tidak dapat dimaknai juga sebagai mantra santet jika digunakan untuk tujuan lain. Dukun juga seringkali diminta untuk membantu dalam masalah jodoh. Dalam prasasti Kota Kapur, praktik perdukunan tampak dilarang oleh pihak yang mengeluarkan prasasti, atau dalam konteks ini merupakan pemerintahan kedaulatan Sriwijaya itu sendiri. Konteks praktik perdukunan dalam prasasti ini merupakan perdukunan yang merugikan sesama penduduk dan masyarakat kedaulatan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur ini juga menekankan bahwa siapa saja yang tidak berbakti pada kedaulatan Sriwijaya akan memperoleh kutuk. Hal ini mengindikasikan bahwa kedaulatan Sriwijaya sendiri memiliki kekuatan magis untuk mengawasi penduduknya, sehingga tidak menutup kemungkinan kekuatan ini berasal dari perdukunan itu sendiri. Secara garis besar, prasasti Kota Kapur ini tidak hanya mengindikasikan adanya penggunaan dukun antar penduduk dari berbagai kalangan di wilayah bawahan atau wilayah yang menyusun konsep Mandala Kesatuan Sriwijaya sebagai tempat ditemukannya prasasti ini, tetapi juga mengindikasikan bahwa pemerintahan kedaulatan Sriwijaya sendiri memegang kekuatan magis yang dalam perspektif tertentu dapat dikategorikan sebagai perdukunan maupun hanya sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial terhadap penduduknya. Untuk prasasti yang kedua, yaitu prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1958 di tepi Sungai Pisang atau Wai Pisang, yang merupakan anak sungai sekampung di daerah Palas Pasemah, Lampung Selatan. Menurut analisis paleografi yang dilakukan oleh Bukhari, prasasti ini juga berasal dari akhir abad ke-7 Masehi dan memperingati ditaklukannya daerah Lampung Selatan oleh kedaulatan Sriwijaya, di mana pada prasasti ini termuat kutukan. Batu prasasti ini ditemukan tertanam dalam tumulus atau gundakan tanah dan batu, serta berukuran tinggi 0,75 meter dan 0,5 meter pada bagian alas. Prasasti ini terdiri atas 13 baris dan hanya terukir pada satu sisi dengan konten yang hampir sama dengan prasasti Karangbrahi di Jambi. Untuk isinya seperti ini. Pada prasasti Palas Pasemah terdapat istilah mengucapkan kata-kata magis atau jambi-jambi, menjalankan ilmu pengasih, atau supaya orang jatuh cinta dan melecehkan orang dengan guna-guna. Pada prasasti Palas Pasemah dapat disimpulkan bahwa ketika istilah yang telah disebutkan merupakan bentuk dari megi hitam, karena perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sangat buruk, sehingga siapa saja yang melakukannya akan terkena hukuman berupa dijauhkan dari keberuntungan dan dibenci masyarakat. Hal ini lalu diperkuat dengan adanya guna-guna yang digunakan untuk melecehkan. Guna-guna identik dengan santet yang erat kaitannya dengan praktik perdukunan, di mana pada umumnya dilakukan dengan melantunkan mantra. Tidak ada cara untuk membuat santet ataupun mantra sebagai suatu tindak pidana secara hukum ataupun tuntutan hukuman ganti rugi, karena tidak ada prosedur formal untuk melakukannya dalam kasus apapun. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti yang mendukung praktik tersebut, dan biasanya hanyalah desas-desus yang belum tentu kebenarannya. Prasasti Palas Pasemah menunjukkan adanya hukuman berupa sanksi sosial bagi mereka yang melakukan atau mencari praktik perdukunan. Sanksi sosial berupa penjauhan dari masyarakat menunjukkan bahwa penggunaan praktik perdukunan dan mereka yang menggunakan jasa dukun di periode ini tidak diperkenankan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Di sini tampak jelas bahwa penggunaan dukun baik dalam ranah masyarakat luas sangat ditentang dan harus menanggung konsekuensi tertentu. Selain sanksi sosial, mereka yang menggunakan ilmu magis akan dijauhkan dari keberuntungan. Hal ini mengarah pada sanksi keagamaan atau sanksi yang bersifat abstrak. Sanksi-sanksi ini menjadi indikasi bahwa kedaulatan Sriwijaya dengan konsep mandalanya sangat melarang ditetapkannya praktik perdukunan bagi para penduduknya di wilayah bawahannya. Untuk prasasti yang terakhir adalah prasasti Telaga Batu. Prasasti ini yang bagian atasnya telah dihiasi 7 kepala kobra dan di bagian bawahnya bercerat ini ditemukan di dusun Telaga Batu, Palembang Timur, Sumatera Selatan. Penulisannya dilakukan dengan memahat tipis yang berisi 28 baris tulisan serta memiliki tinggi 118 cm dan lebar 148 cm. Prasasti yang diperkirakan berangka tahun 7 Masehi ini berisi peringatan atau ancaman bagi siapa saja,
baik pejabat kedaulatan maupun rakyat jelata yang tidak patuh terhadap pemerintah raja akan dianggap sebagai prasasti terungkap berdasarkan isi dan makna tersiratnya di dalam, karena mewakili keseluruhan para prasasti-prasasti kutukan lainnya yang dikeluarkan oleh Dabu Mbahyang. Adapun prasasti Telaga Batu merupakan prasasti yang sejauh ini menyediakan informasi dalam bentuk teks paling ekstensif di Kedaulatan Sriwijaya. Dari segi paleografis, prasasti ini memiliki keidentikan dengan gaya aksara yang digunakan dalam prasasti Kota Kapur. Bahkan prasasti ini mungkin ditulis oleh penulis atau citralekha yang sama. Ini adalah bagian teks asli dari prasasti tersebut. Dan ini adalah bagian terjemahannya. Pada prasasti Telaga Batu, terdapat beberapa istilah yang diperkirakan sebagai praktik perdukunan, antara lain dukun atau pembuat racun, terutama bila yang berusaha meracuni, atau sihir, terutama para dukun yang berusaha meracuni, menjatuhkanku, kekuasaanku, melalui kekuatan guna-guna sihir lainnya. Dan jikalau ada di antara kamu atau raja-raja Fazal, teluh, mantra, meneropong keadaanku tanpa pengetahuanku dengan menggunakan kusta, bekasi. Sihir sendiri merupakan tindakan yang jahat karena dengan sengaja menjelekkan orang lain. Sihir selalu dipraktikkan karena alasan khusus seperti marah, iri, benci, balas dendam, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa melakukan kontak fisik, sehingga menyebabkan penderitaan bagi si korban. Adanya hal-hal buruk yang terjadi pada seseorang dihubungkan sebagai bentuk perbuatan dukun, di mana pada istilah di atas terlihat pada para raja atau dalam hal ini pemerintah Kedaulatan Sriwijaya sepertinya sudah mengetahui bahwa peristiwa terkena racun sihir merupakan perbuatan dari seorang dukun. Unsur mantra yang menonjol menekankan bahwa praktik yang dilakukan oleh dukun berlandaskan pada nilai-nilai magis. Dukun dipandang sebagai orang yang paling mengetahui tentang mantra yang dapat menjadi perantara atau penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib. Dalam prasasti Batu, diketahui terdapat satu pihak yang menyandang identitas kedaulatan yang melakukan kontrol atas wilayahnya dengan cara menyumpah atau mengutuk seseorang yang dianggap tidak patuh dan membahayakan kedaulatannya. Sementara itu, pihak yang diperingatkan diancam dengan sumpah tersebut ialah semua lapisan masyarakat di bawah wilayah kesatuannya, tak terkecuali para putra raja, para pejabat, para menteri, raja Fazal, panglima, dan masyarakat lainnya yang berkhianat dengan cara menggunakan praktik perdukunan. Dalam hal ini, santet atau trik yang bertujuan untuk mencelakakan raja demi merebut kekuasaan. Perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan negatif, sehingga perbuatan tersebut akan dibalas dengan terbunuh oleh kutukan sang raja. Atas dasar uraian tersebut, maka dapat diasumsikan bahwasanya sihir cenderung dipergunakan kepada kerabat, rekan, dan kenalan. Tentu saja, dukun yang dimintai pertolongan bisa saja merupakan kenalan dari si korban. Namun pencetus tindakan ini sebagian besar selalu berasal dari orang yang dekat dengan si korban. Penggunaan kutuk bagi mereka yang berani membahayakan, merugikan, atau mengancam seorang pemimpin Kedaulatan Sriwijaya mengindikasikan bahwa raja sendiri memiliki kekuatan magis. Dapat diasumsikan sang raja sudah memiliki kekuatan spiritual yang lebih tinggi dari para dukun yang akan digunakan lawannya untuk menyihirnya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa praktik perdukunan tidaklah dilarang selama digunakan oleh tujuan-tujuan positif seperti menyembuhkan orang sakit. Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa praktik perdukunan di Kedaulatan Sriwijaya itu berupa praktik yang dinilai sebagai perbuatan negatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan untuk menggunakan praktik perdukunan yang bersifat mencelakakan pada prasasti-prasasti kutukan Kedaulatan Sriwijaya. Adapun contoh-contoh praktik perdukunan yang terdapat dalam 3 prasasti tersebut adalah perbuatan sihir untuk meracuni, penggunaan santet untuk mengganggu jalannya pemerintah, memakai bekasi agar lawan jenis jatuh cinta padanya, dan memakai guna-guna untuk melecehkan seseorang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak selamanya praktik perdukunan bersifat mencelakakan, akan tetapi juga terdapat praktik perdukunan yang bertujuan untuk menolong.
Dalam 3 prasasti tersebut tidak terdapat penggunaan praktik perdukunan untuk bertujuan menolong. Adanya beberapa penggalan kalimat yang berkaitan dalam praktik perdukunan pada 3 prasasti tersebut membuatnya mampu untuk menjelaskan bahwa praktik perdukunan kala itu cukup populer, bahkan digunakan dalam ranah politik Kedaulatan Sriwijaya. Terdapat beberapa pendapat para ahli terkait apakah prasasti-prasasti kutukan ini ditujukan kepada penduduk di wilayah ibu kota Sriwijaya atau justru kepada daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan Sriwijaya sebagai bentuk perluasan kekuasaan. Namun demikian dapat ditafsirkan bahwa pada praktik perdukunan sudah berkembang pada abad 6-7 Masehi. Praktik perdukunan ini tidak hanya marak ditemui di lingkungan masyarakat umum dan penduduk Sriwijaya pada umumnya, namun juga dapat dijumpai sebagai suatu ancaman di lingkungan elit Kedaulatan Sriwijaya, bahkan hingga pada tingkatan pemimpin tertinggi atau raja dari kedaulatan itu sendiri. Dalam hal ini, para citraleka atau pembuat prasasti menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa pemimpin Kedaulatan Sriwijaya tidak dapat dicelakai dan ditipu oleh pihak manapun karena kekuasaan magis yang dimilikinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sejatinya pemimpin kedaulatan itu sendiri menggunakan ilmu magis atau beliau sendiri merupakan seorang dukun yang tidak dapat disakiti oleh ilmu magis melalui tindakan yang buruk terhadapnya. Dari 3 prasasti yang telah dibahas juga kurang menunjukkan secara pasti peranan seorang dukun maupun bagaimana dukun dan ilmu magis itu sendiri bekerja seperti prosedur dan ritual apakah yang harus dilalui untuk mewujudkan keinginan maupun mencelakai seseorang. Akan tetapi, ketiga prasasti yang telah dibahas telah menunjukkan gambaran yang representatif tentang eksistensi perdukunan sebagai suatu ancaman, sehingga para citraleka yang bekerja di bawah pemerintahan Raja Kedaulatan Sriwijaya harus menyebarluaskan konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang melakukan praktik perdukunan di wilayah Kedaulatan Sriwijaya. Praktik perdukunan merupakan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supernatural yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat. Sejak masa Hindu-Buddha dan praktik ini telah mempercayai kekuatan gaib pada benda-benda di luar nalar manusia. Lebih jauh lagi, salah satu bukti tertulis adanya praktik perdukunan tertera dalam prasasti peninggalan Kedaulatan Sriwijaya tersebut. Demikianlah channel ini membahas tentang masalah perdukunan yang ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk melanjutkan atau untuk mendapatkan informasi lebih terkait adanya mitos fakta yang terjadi di sekitar kita. Sekian.